Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ketemu Bu Aisyah lagi. Bu Yasmini, Bu Endang, Bu Yurnalis. Alhamdulillah. Ya, Uti Diah, ada Uti Lilis, Umi Salma. Masya Allah. Banyak santriwati-santriwati lama juga. Santri-santri berprestasi bahkan ya. Banyak yang ikut acara hari ini. Kemudian santriwati baru dan ustazah-ustazah. Masya Allah, kita mulai ya. Ibu, Ukti, semuanya. Bagi yang bisa on cam, silakan on cam. Bagi yang bisa pakai virtual background, silakan pakai. Masih ditunggu supaya kita barengan ya. Maaf nih Bu Yur belum bisa pakai background nih. Besok belajar dulu nih Tazah Tirta. Oh iya, Bu siapa Bu? Tadi. Bu Yurnalis belum bisa pakai background yang itu. Oh iya, nanti bisa dibantu oleh teman-teman admin. Nanti ada Uti Novi bisa dibantu. Oh, jadi bagus. Di laptop atau di HP? Di HP nih Tazah. Oh, kalau di HP kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak apa-apa kalau di HP. Yang penting on cam kalau bisa. Ya, oke. Nah, ya, ya Tazah ya. Ya, Syukuran alhamdulillah. Tazah. Alhamdulillah, Afan. Sudah ready semuanya, siap semuanya. Di ini acungkan jempol kalau udah ready ya. Oh, Masya Allah, jempol semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang ketemu teman-teman semuanya. Kita mulai salam lagi, jadi nanti jawabnya bisa rame. Tadi kan cuman 2 orang yang jawab. eh, ini nanti kalau udah ready, berarti yang jawab bisa lebih banyak. Kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati seluruh para ustazah di Rumah Quran Nur Hidayah, yang kami hormati seluruh pengurus di Rumah Quran Nur Hidayah, yang kami sayangi dan banggakan seluruh santriwati di Rumah Quran Nur Hidayah, baik online maupun offline, dan juga teman-teman semuanya, siapapun yang ada di Zoom ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda rutin kita, yaitu pembukaan. Jadi kegiatan pembukaan ini dilaksanakan rutin sebelum kelas dimulai, baik kelas santriwati baru maupun santriwati lama. Untuk apa? Kalau untuk santriwati baru tentunya untuk kenalan ya, ta'aruf dengan teman-teman lainnya, kemudian juga kenalan dengan rukun itu apa, kemudian kenalan dengan ustazahnya siapa, kemudian kenalan mekanismenya seperti apa, nanti di rukun akan ngapain, tentu penting untuk santriwati baru untuk pembukaan. Tapi untuk santriwati lama untuk apa Ustazah? Itu pembukaan selalu diadakan setiap bulan untuk santriwati lama. Nah, untuk santriwati lama untuk apa? Ya tentu untuk mengecas imannya ya, imannya. Karena mungkin dalam proses teman-teman belajar kemarin, teman-teman ada naik turunnya. Imannya ketika di atas, semangat. Hafalannya bisa 1 hari, bisa 1 halaman, 2 halaman. Kemudian mengerjakan tugasnya bisa banyak. Kemudian bisa murojaah banyak. Tapi ketika imannya turun, menurun secara kuantitas. Kemudian juga kadang merasa malas, merasa sedih juga. Nah, itu
Jadi penting untuk santriwati lama untuk ikut pembukaan juga untuk ngecharge imannya, ketemu sama santriwati baru, ketemu dengan ustazah-ustazahnya juga di sini nanti insya Allah. Itu teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kemudian acara pembukaan ini juga dalam rangka teman-teman menjalin ukhuwah baik santriwati baru maupun santriwati yang sudah di rukun 1 bulan, 2 bulan. Jadi nanti akan saling mendengarkan ya di rukun itu seperti apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Jadi nanti santriwati baru juga termotivasi untuk istiqomah, juga termotivasi untuk terus berjuang hingga Allah takdirkan berizin nih nanti santriwati baru bisa nanti menjadi santriwati lama yang memberikan sharing di pembukaan. Itu. Karena santriwati lama yang memberikan sharing di pembukaan pada malam hari ini adalah santriwati pilihan. Kenapa santriwati pilihan? Santri-santri yang memiliki semangat luar biasa, kemudian memiliki keteguhan jiwa yang luar biasa, maka kita pilih dari ratusan santriwati, mungkin nanti yang sharing hanya 3, jadi nanti insya Allah semoga teman-teman baru juga bisa nanti meneruskan jejak para santriwati pilihan nanti ini. Kemudian untuk menambah keberkahan pada acara malam hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan tilawah Al-Quran dari Ustazah kita kepada Ustazah Mirza, kami persilakan. Terima kasih banyak Ustazah Tirtan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syudzu fasyudzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Arti dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah Mirza sudah dibacakan Al-Quran. Masya Allah, teman-teman semuanya itu memotivasi kita surah Al-Mujadalah untuk menjadi seorang pecinta ilmu, orang-orang yang merapatkan barisan di majelis ilmu. Jadi kalau kita ada di Zoom ini, kita niatkan ya, jangan lupa untuk berdoa supaya dapat keberkahan, kemudian para malaikat mengitari kita dari atas kepala kita sampai nanti ke ujung langit. Orang-orang yang mencari ilmu, teman-teman semuanya. Malaikat mengepakkan sayapnya untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu. Nah, termasuk kita insya Allah. Gak apa-apa walaupun online. Tuh, kemudian yang berikutnya, agenda berikutnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa santriwati pilihan yang akan menyampaikan testimoni ya selama belajar di rukun. Saya baca dulu nama-nama beliaunya.
Jadi nanti bisa saling sharing sudah di rukun apa yang dirasakan. Ada yang pertama adalah Umi Salmah. Ada Umi Salmah hadir. Hadirah Ustazah. Alhamdulillah Umi Salmah. Silakan boleh untuk sharing pengalamannya, perasaannya, kesan-kesan positif selama belajar di rukun. Silakan Umi. Saya izin ya Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, akhwati atau ummati semuanya. Karena di sini saya lihat banyak yang sudah senior juga, kemudian ada juga yang sebaya dengan saya mungkin ya. Perkenalkan, yang pertama-tama saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Umi Salma, saya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya di Kabupaten Bangka. Saya berusia 33 tahun. Profesi saya em, honorer, ya, mengajar. Saya guru bahasa Inggris. Jadi kalau guru bahasa Inggris itu harus banget belajar tahsin. Karena erat kaitannya nanti dengan pronunciation di bahasa Inggrisnya itu. Bagi saya. Kemudian saya memiliki 3 anak, 2 putri dan 1 putra. Saya sudah belajar di rukun ini selama 1 bulan. Kenapa saya sudah katakan sudah? Karena selama 1 bulan itu saya banyak sekali mendapatkan wawasan baru, ilmu, baik itu ilmu tajwidnya ataupun ilmu yang lain-lain yang ketika saat belajar itu kami saling sharing gitu. Kemudian pengalaman saya belajar di sini saat pertama saya bergabung di sini ada perkenalan begitu kan. Saya ditanya di sana motivasinya untuk belajar di sini apa gitu. Dan saya jawab dengan jujur, saya di sini mencari komunitas. Karena tidak mudah untuk mencari komunitas yang seperti dikatakan Ustazah Tirta tadi, bahwasanya apabila ada sebuah komunitas yang isinya itu adalah kegiatan menuntut ilmu, tadi saya juga menggarisbawahi di sana di atas kepala orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu ada para malaikat yang sedang mengitari. Kemudian terkait juga dengan yang dibacakan, ayat yang dibacakan Ustazah Mirza, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat ya. Di sana dikatakan darajat, kita nggak tahu derajatnya berapa, tapi yang jelas derajatnya itu banyak yang diangkat. Artinya apa? Saya sangat beruntung berada di komunitas rukun ini. Kemudian saya juga mendapatkan ustazah pembimbing yang sangat sabar, yang pada saat belajar mungkin saya banyak pertanyaan, misalnya saya bertanya ini, bertanya itu, kemudian ustazahnya menjelaskan dengan sabar sekali. Di situ saya sangat berterima kasih bil khusus untuk ustazah pembimbing saya, Ustazah Mirza. Syukron kasiran ya ustazah. Kemudian saya juga merasa selama saya belajar di sini, walaupun itu hanya 1 bulan, pelafalan huruf-huruf hijaiyah saya, kemudian dari pelafalan itu saya merasa lebih baik pada saat saya mengaji, misalnya kan. Kemudian saya sering berpikir, oh kalau saya merasa lebih baik saat melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu pada saat sholat saja. Saya merasa sholat saya seperti yang biasanya saya mengaji, mungkin asal-asal menyebutkan hurufnya. Kemudian pada saat sholat saya merasa di sini perasaannya lebih terasa gitu. Kalau bahasa dalam istilah tahsinnya itu dzuknya, perasaannya sampai begitu. Kemudian dalam komunitas ini saya merasa teman-teman dalam satu kelompok itu tidak segan-segan untuk saling, misalnya ada pengetahuan baru, saling sharing gitu. Kemudian ada juga yang memberi tips seperti itu dan kita saling menerima.
Dan saya sangat senang sekali berada di komunitas ini. Sekali lagi, para santri-santri yang baru, selamat datang. Karena di sini acaranya tadi pembukaan ya, Ustazah Tita ya. Jadi selamat datang untuk santri-santri yang baru. Jangan lemah semangat apabila ada perasaan minder mungkin ya, atau saya belum seperti mereka, mungkin jangan pernah lemah semangat begitu. Semangat aja terus karena kita tidak tahu Tuhan melebihkan kita di bagian yang mana. Tuhan melebihkan kita di bagian sini, memberi kekurangan di bagian yang sana. Sama, setiap pribadi semuanya sama. Baik Ustazah, mungkin terlalu panjang sharing dari saya. Ada apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa saling tanya Ustazah ya. Saya juga ngeblank kalau harus ngomong sendiri. Iya, beda ya rasanya ya Bunda ini. Iya. Udah langsung di panggung. Masya Iya. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Umi Salma telah memberikan kesan-kesannya. Jadi Masya Allah Umi Salma ini juga santriwati yang aktif sekali di kelas, yang diampu oleh Ustazah Mirza yang tadi membacakan tilawah Quran. Alhamdulillah. Semangat selalu Umi Salma. Alhamdulillah Umi Salma ya lanjut kelas terus ya. Insya Allah Ustazah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah semoga istiqomah Amin. itu yang selalu saya sampaikan ya dari awal rukun berdiri, baik kepada para ustadz ustazahnya maupun kepada santriwati, dalam jalan kebaikan ini yang menantang itu adalah istiqomahnya. Jadi kita tidak perlu kok langsung di awal-awal untuk meningkatkan secara kuantitas, kita langsung besar-besaran di awal, karena Allah menyukai amalan yang kecil-kecil tapi istiqomah gitu. Istiqomah lebih baik lagi ya besar-besar istiqomah, amin ya. Uti semuanya kita berdoa selalu, tapi setidaknya kita buat diri kita itu punya semangat gitu di dalam diri. Ya Allah, saya tahu semangat dalam diri manusia itu pasti naik turun, imannya naik turun, tapi setidaknya ketika saya memutuskan untuk melangkah, saya ada teman-teman nanti yang ngingetin, saya nanti ada ustazah yang akan mengajak gitu. Bedakan rasanya teman-teman tidak punya komunitas muslimah dengan yang punya komunitas muslimah. Pernah saya dalam kondisi itu juga, bahkan juga cerita dari para santriwati, bahwa para santriwati itu sibuknya luar biasa, sangat-sangat sibuk. Kemudian akhirnya pernah memutuskan untuk tidak ikut komunitas muslimah atau kelas mengaji gitu. Nah, terus akhirnya ya hampa, hari-harinya disibukkan terus dengan dunia, disibukkan terus dengan urusan-urusan yang memang selalu menuntut untuk sempurna. Akhirnya nggak ada waktu untuk ngaji, sholat pun disempatkan, kemudian baca Al-Quran pun bisa, nengok Al-Quran pun juga alhamdulillah nengok ya. Jadi ya itu alhasil gitu teman-teman. Tapi para santriwati bercerita bahwa saya itu sibuk banget Ustazah, sangat-sangat sibuk. Tapi saya beranikan diri di awal, iseng, bismillah daftar rukun iseng gitu. Bismillah walaupun tahu kalau saya sibuk kuliah, bekerja, urusan rumah tangga. Tapi ternyata Masya Allah ya Ustazah, selama berproses di rukun itu, saya mendapatkan hal-hal yang tidak saya dapatkan ketika saya sibuk sebelumnya, tidak ikut kajian komunitas muslimah. Yang sebelumnya saya nggak ngaji, saya nggak ada waktu. Seakan-akan semuanya serba ibadah itu adalah waktu sisa, gitu. Tapi ketika alhamdulillah saya niatkan masuk ke komunitas muslimah rukun ini, kemudian ustazah mengingatkan untuk ibadah setiap hari. Ustazahnya kan ngecat list ibadah hari ini, kemudian kalimat motivasi, ajakan masuk kelas. Rasa-rasanya tuh saat itu sibuk ustazah sebenarnya, tapi seakan-akan di-remind ulang, diingatkan, ya Allah, teman-teman udah pada ngelis sholat duha ya, saya boro-boro sholat duha, ini datang ke kantor nggak telat aja udah alhamdulillah gitu. Tapi akhirnya berusaha saat itu ya, para bunda-bunda yang bekerja di kantor, saat saya tahu list ibadah di grup itu, saya teman-teman udah centang duha, rasanya tuh hati saya bergetar. Saya nggak bisa ngelis ini.
padahal jamnya masih bisa. Akhirnya saya coba Ustazah ke musola. Saya sempatkan wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Akhirnya saya bisa centang itu Ustazah. Rasanya lega gitu. Dan akhirnya sholat duha bukan lagi sebagai hal sisa kalau ada waktu, tapi memang sebuah kebutuhan. Itu. Jadi itu para santriwati salah satunya manfaat komunitas muslimah. Terima kasih Umi Salma. Afwan Ustazah. Semangat untuk kelas berikutnya ya. Siap. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Uti. Yang berikutnya ada Bu Aisyah. Bu Aisyah hadir. Oh, hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bu Aisyah, lebih kurangnya testimoni seperti Bu Salmah tadi. Terima kasih. Mohon izin untuk bicara sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya itu sangat bersyukur kepada Allah dapat dipertemukan dengan orang-orang baik. Seperti usia saya ini sudah 69 besok. Jadi apa sih yang mendorong saya? Saya setelah melihat promosi dari Rukun, itu memang saya selalu mencari. Karena saya sudah terbatas karena usia, gerak. Jadi sekarang sering berada di rumah. Jadi yang saya lakukan adalah jari saya untuk mencari. Apa sih yang saya butuhkan tuh banyak gitu. Tapi saya pilih rupanya apa itu terpaut dengan Rukun ini. Dengan Rukun. Jadi langsung saya daftar. Gitu. Saya mau ikut apapun saya niat. Dan saya merasa setelah saya mengikuti, ini rupanya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya itu sudah dihadapi dengan tuntutan lingkungan. Saya tidak bisa memberi kepada lingkungan apa yang dibelajarkan di sini. Lingkungan itu seperti itu maunya. Mereka tuh baca hanya mengikuti saja kebiasaan. Duduk di musola, ikut aja buka Quran. Kurang pengarahan dan sebagainya. Saya menyadari itu dan saya juga merasa berdosa. Saya nggak bisa. Sehingga saya itu karena keterbatasan saya, sehingga saya butuh ustazah-ustazah. Saya cari ustazah-ustazah untuk bisa membimbing mereka-mereka di lingkungan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah dengan Rukun yang jelas, saya dapat bertemu dengan orang-orang soleh. Itu. Tambah wawasan, tambah juga teman, ya. Nah, dalam pembelajaran itu dapat berinteraksi langsung kepada ustazah. Dan apa yang kita butuhkan kita bisa bertanya, walaupun dalam waktu terbatas. Itu. Dan memang yang paling utama adalah apa yang saya lakukan, saya usahakan apapun keterbatasan waktu. Tidak terbatas sih sebenarnya, tergantung manusianya. Kita tidak terbatas. Tidak terbatas dalam arti kata untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu maksudnya. Jadi di sini ya untuk mendapatkan ridho Allah. Karena tuntutan tadi saya dihadapkan dengan orang-orang yang butuh bimbingan. Gitu. Itu yang saya sedih. Jadi saya menyadari saya nggak mampu. Jadi saya harus belajar. Itu aja. Di sini tambah teman, tambah dapat sharing, dapat interaksi, alhamdulillah. Dapat ilmu, ya. Semua saya masih ingat apa yang dipromosikan, apa yang disampaikan oleh Ustazah Tirta, luar biasa. Itu sangat memacu saya. Bagaimana ini? Dan lagi juga tambah tadi, dengan checklist yang diberikan setelah kita dalam grup, itu checklistnya luar biasa. Saya menyadari kok, kapan saya duha, gitu. Sampai saya tuh ingin ikut latihan. Pernah saya ikut satu komunitas. Bagaimana nih melatih supaya duha on time. Tapi ya begitulah manusia. Ada naik turunnya. Sampai saya ditegur. Masa 10 menit lagi mau subuh baru tahajud gitu kan. Itu sampai hal-hal itu. Saya masuk komunitas. Saya masuk di semua online. Karena keterbatasan saya kan karena sudah usia dan pergi ke sana kemari ke majelis ilmu.
juga terbatas, saya paling bisa hadir hanya 2 tempat gitu. Karena ini kenapa itu saya lakukan? Saya sudah pensiun. Saya sudah 9 tahun pensiun dari guru itu. Guru bimbingan konseling. Saya sudah bekerja itu selama ya sepanjang usia itulah gitu ya. Jadi itu. Nah, ini sangat bersyukur, terima kasih adanya rukun. Semoga Allah berikan segala apa yang kita harapkan bersama. Ini tugas kita. Bagaimana kita itu tantangan kita banyak karena anak-anak sekarang sudah lebih mencintai HP daripada mencintai buku. Al-Quran itu bagaimana caranya? Saya sampai mencari gitu, bagaimana caranya nih kita bisa bagi-bagikan buku, tentunya Quran begitu. Dan sekarang sudah banyak banyak lembaga pendidikan Quran yang sekarang alhamdulillah sudah banyak digratiskan sehingga bisa dibagikan kepada masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi langkah saya untuk berikutnya. Tetap saya semangat. Doakan saya supaya umur panjang. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti. Masya Allah, alhamdulillah setiap acara-acara rukun Bu Siti selalu hadir ya insya Allah. Kemarin saya tanya kepada para pengurus dan juga ustazah ya. Jadi siapa nanti yang akan di pembukaan akan menyampaikan testimoni gitu, dilihat dari penilaian gitu. Masya Allah saya Bu Siti Aisyah gitu. Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah menjadi inspirasi kita ya teman-teman semuanya bahwa belajar itu tak pandang usia. Jadi kalau di sini ada ibu-ibu yang sudah di atas 40, 50, 60, bahkan 70 tahun, semangat selalu belajarnya. Dan jangan pernah minder gitu. Kita terus percaya diri. Percaya diri. Karena dulu mungkin ada beberapa para santriwati, Ustazah saya usianya udah 60 tahun gitu. Ini bisa nggak ya gitu. Bisa, insya Allah. Yang penting niat gitu. Yang penting niat. Ustazah, tapi saya nggak ngerti tentang Zoom. Bismillah, dibantu sama Ustazah Rukun, sama pengurus Rukun. Saya bantu juga. Ustazah, saya nggak bisa pencet Google Form. Nggak apa-apa, dibantu. Semuanya dibantu gitu. Dan alhamdulillah mau belajar juga. Dan alhamdulillah bisa mandiri. Dan bahkan ya banyak teman-teman yang tidak perlu mengikuti hal-hal yang bersifat teknis ya. Teknis Google Form, kemudian hal-hal yang teknis lainnya kita permudah teman-teman semuanya sehingga kalau di sini ada ibu-ibu misalnya ke depan ada kesulitan tertentu ya tentang hal-hal di rukun bisa sangat-sangat terbuka minta bantuan karena insya Allah Uti Novi, Uti Anissa, Ustazah Halakohnya pun saya selalu standby gitu ya apalagi saat menjelang kelas gitu ya Ustazah ini gimana Zoom-nya seperti ini error gini kita bantu teman-teman benar-benar kita bantu sampai bisa masuk kita video call kita ini gimana Ustazah gitu sampai pernah ada satu kejadian yang benar-benar tidak bisa masuk dan apakah kita membiarkan nggak apa-apa Uti nggak usah masuk gitu enggak kita nggak akan membuat orang tidak belajar gitu kita akan ikhtiarkan gitu akhirnya kita kontak ustazah pembimbingnya ustazah bisa nggak pakai HP untuk video call santriwatinya gitu jadi ustazahnya di depan laptop untuk santriwati yang lainnya bisa masuk Zoom yang santriwati satu yang tidak bisa masuk Zoom video call gitu di samping laptopnya itu ya Allah jadi itu salah satu contoh ya teman-teman semuanya bahwa ketika teman-teman ke depan ada kesulitan tertentu, jangan langsung menyerah. Terus saya nggak mau, udah capek gitu. Ingatlah, pasti akan ada solusinya. Pasti akan ada petunjuk dari Allah gitu. Jadi nanti dikomunikasikan saja kepada ustazahnya. Ustazah saya nggak bisa ini, ustazah saya nggak bisa itu. Insya Allah ada solusinya.
Tuh. Ini untuk motivasi teman-teman ya, karena selama proses belajar itu pasti nanti akan ada rasa lelah, rasa capek, rasa jenuh dalam belajar ya. Apalagi online juga teman-teman. Feel-nya beda ya ketika langsung ketemu. Tapi ketika rasa itu sudah mulai hadir, yang perlu kita ucapkan itu adalah istighfar ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan juga ta'awud isti'adzah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi supaya setan-setan itu tidak mempengaruhi kita, membuat kita seakan-akan itu cukup dengan ilmu kita, cukup dengan pengalaman kita. Terkadang setan itu pintar gitu, membuat orang itu iya ya gitu, iya ya. Salah satunya adalah tentang usia. Setan kadang membisiki hati manusia, telinga manusia itu, kamu masih terlalu muda untuk belajar. Baru juga anak SMA, nanti aja belajarnya pas kuliah. Anak kuliah dibisikin, nanti aja belajarnya setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, dibisikin, nanti kan kamu sibuk kerja. Udah nanti aja kalau udah selesai kerjanya. Kemudian sudah jadi ibu rumah tangga, kamu sibuk ngurus anak, nanti aja belajarnya. Nanti sampai akhirnya usia senior di atas 50-60 tahun, setan pun masih terus membisiki ya. Kamu ini sudah usianya sudah lansia, sudah nggak apa-apa nggak belajar kan sudah ada amal ibadah yang kemarin-kemarin gitu. Sudah cukup untuk membawa kamu ke surga. Jadi terkadang setan itu membisiki kita kalau dipikir logika itu masuk gitu. Teman-teman semuanya, iya ya, bener juga ya, saya kan lagi kuliah, saya sibuk, nanti aja. Saya kan lagi kerja, nanti aja. Saya kan punya amanah bayi, nanti aja. Saya kan punya amanah cucu-cucu, nanti aja. Nanti, sampai akhirnya terlambat gitu teman-teman semuanya. Maka ketika setan itu membisiki kita, gimana sih tahu setan membisiki kita? Kita lihat kita sedang mikir apa. Kalau kita mikirnya itu menjauhi kebaikan, berarti saat itu setan sedang membisiki kita. Tapi kalau kita mikirnya mendekati kebaikan, berarti hidayah yang sedang menguasai hidup kita ya, hati kita. Jadi dipikir ulang, apa ya yang saya pikirkan? Oh, saya pikirkan malam ini saya capek banget misalnya. Saya capek banget setelah kerja seharian, setelah saya keliling seharian. Saya niatnya mau istirahat gitu. Tapi ada kajian yang sebulan sekali pembukaan. Mana ya, saya nggak usah ikut lah. Nah, ketika kita mikirnya nggak usah ikut lah, gitu. Dah nanti bisa, nanti bulan depan, nantilah bulan depan. Dan saat itu mungkin setan sedang berkuasa atas diri kita. Tapi ketika yang kebaikan lebih dominan, misalnya dari kejadian tersebut, ya Allah saya capek banget, tapi saya pengen ikut kajian. Nggak apa-apa lah saya tetap ikut kajian, tapi saya sambil rebahan, saya tidur. Gitu. Berarti hidayah yang sedang menguasai diri kita. Allah sedang berikan cahaya pada hati kita. Itu teman-teman semuanya. Ya termasuk teman-teman di sini ada 36 para muslimah di sini. Pasti ada yang sedang sakit, pasti ada yang sedang sibuk, pasti ada yang sedang agenda, tapi menyempatkan hadir. Berarti semoga nur hidayah, cahaya hidayah senantiasa ditancapkan pada hati kita, teman-teman semuanya. Berdoa kepada Allah semoga cahayanya nggak padam. Berdoa kepada Allah semoga cahayanya nggak samar-samar. Berdoa kepada Allah semoga cahayanya semakin bersinar. Cahaya hidayah di hati yang semakin bersinar mampu juga menyinari manusia-manusia lain. Sehingga cahayanya ke teman lainnya, ke teman lainnya, teman lagi lainnya. Itu teman-teman semuanya. Itu. Maka ya salah satu ikhtiar kita, semoga cahaya hidayah ini selalu terang benderang adalah mencoba menerangi teman-teman yang lainnya. Teman-temannya tersinari cahayanya. Kemudian pas kita lagi samar-samar cahayanya, Allah takdirkan teman-teman yang sudah kita sinari tadi menyinari kita. Ya, di komunitas kemuslimahan kita temukan hal itu. Itu teman-teman semuanya. Jadi kita temukan cahaya di majelis ilmu.
kita temukan sahabat yang baik di majelis ilmu. Kita pengen menjadi orang yang baik, perlu bersahabat dengan orang baik. Bersahabat dengan orang baik di mana? Di tempat-tempat yang baik. Salah satunya adalah majelis ilmu. Itu teman-teman, alhamdulillah terima kasih Bu Siti Aisyah atas testimoninya. Alhamdulillah yang berikutnya testimoni yang ketiga dari Uti Hani. Uti Hani ada di penyampaian pengurus Uti Hani, insya Allah ya. Jadi kemungkinan antara iya hadir enggak. Belum hadir ya Uti Hani ya. Itu, tapi saya melihat banyak santriwati lama di sini. Saya mungkin pengen secara mendadak bertanya kepada santriwati yang sudah belajar di sini. Uhti Elsa hadir? Uhti Elsa belum. Kemudian ada Uhti Uhti Fania hadir? Belum. Atau malu-malu karena mendadak. Hadir Ustazah. Oh, Masya Allah. Uti Elsa hadir, bisa on cam? Hah? Bisa on cam? Oh, nggak bisa Ustazah, belum bisa nanti lah ya, belum Ya, siap. nggak apa-apa. Bisa ini, memberikan testimoni. Nanti aja lah kapan-kapan Ustazah. Oh iya. Masya Allah. Uti Elsa Semangat ini, baru Ustazah. ya Masya Allah. Uti Elsa ini santriwati terajin. Semua agenda rukun dari Agustus, September, Oktober sampai Mei ini ikut terus acara kajian. Kelas pun selalu memperpanjang. Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah. Tahsin dan tahfidz, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kemudian ada mungkin satu Semangat lagi. aja Ustazah, jangan Apa? semangat aja terus, jangan ketinggalan dalam menghadapi setiap kegiatan-kegiatan yang adanya. Masya Allah. Jangan Uti supaya Elsa, ketinggalan. Masya Allah. Ini juga Uti Elsa ini pekerjaannya juga full, padat. Kegiatannya padat sekali. Tapi selalu hadir. Alhamdulillah Masya Allah. Ustazah. Semangat. Semoga sehat selalu Uti Elsa. Terima kasih Ustazah, salam buat semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin satu ya, Satriwati Bu Nur Kolbi hadir. Hadir Ustazah. Masya Allah. Tapi ini anak lagi mengganggu Ustazah. Oh, berarti belum bisa Anak ya? lagi mengganggu Ustazah. Belum bisa? Iya, salah Ustazah. Tapi Oh. enggak apa-apa kalau ribu anaknya Ustazah. Oh, nggak apa-apa. Oh iya, anak Ustazah. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Waalaikumsalam. Ustazah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Anaknya mengganggu Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah sama Ummahat dan ukti-ukti yang lagi belajar di Rokon. Saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali karena Allah memudahkan jalan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung di pembelajaran rukun ini. Terus terang sebelum saya mengenal rukun, saya sempat ya kayak patah semangat lah dalam belajar Al-Quran. Karena saya sangat-sangat masih banyak yang saya belum pahami lah. Sampai saya dipertemukan di komunitas ini. Dan saya pun dibimbing oleh Ustazah Mirsa yang sangat-sangat sabar. Iya. Ustazah. Ya itu saja Ustazah ya saya ucapkan bilang yang penting selalu istiqomah dalam belajar dan semangat terus Ustazah. Aku Ustazah karena anak saya mengganggu terus. Masya Allah. Ya, semangat Bu Nur Kolbi. Terima kasih banyak. Iya Ustazah. Makasih banyak Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, salam buat anaknya ya Bu ya. Ya Ustazah.
Di sini juga banyak nih ibu-ibu yang ini bersama putra-putrinya. Ada Bu Emma. Assalamualaikum adik. Masya Allah. Mungkin ada nih lagi yang bawa putra-putrinya, nggak apa-apa ikut juga. Di rukun terbuka untuk semuanya, bunda-bunda. Jadi banyak ya, mungkin beberapa kali juga saya sampaikan, santriwati rukun kan ada santriwati yang single banyak, santriwati yang sedang hamil banyak, santriwati yang sudah punya anak banyak. Jadi teman-teman bisa melihat ya, dan tadi ya salah satunya Bu Nur Kolbi sedang membersamai anaknya, tapi tetap belajar teman-teman semuanya. Tetap semangat. Jadi apa yang membuat kita tidak semangat gitu? Ketika banyak orang-orang lain di luar sana sedang diberikan Allah amanah-amanah gitu ya. Tapi tetap semangat belajarnya. Banyak anak-anaknya yang lagi gendong belakang, gendong depan, itu banyak. Jadi setiap kami ngajar ya, para ustazah ngajar, ngelihat Zoom tuh rame gitu ya. Jadi seperti taman bermain gitu. Ada yang sedang sama cucu-cucunya, ada yang sedang sama anak-anaknya, ada yang sedang macam-macam gitu ya. Ya Allah, ruang Zoom-nya benar-benar hidup ya, seperti taman bermain gitu. Karena para santriwati juga semangat gitu untuk on cam gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Ada yang sedang kejar-kejaran dengan anaknya gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya. Saya berpikirnya itu begitu bangganya putra dan putri Anda semua, ibu-ibu semuanya kepada Anda, ibu-ibu di sini yang mencintai ilmu dan mengajak anaknya untuk mencintai ilmu. Meskipun dengan penuh susah payah, meskipun dengan penuh capek, lelah gitu. Tentunya capek lelah ya ketika digendong depan, gendong belakang, kemudian sambil mencatat gitu. Kadang memfoto ya, para santriwati memfoto catatannya, Ustazah ini catatan saya ketika anak saya belum rewel, ketika anak saya sedang rewel. Jadi catatannya ada bermacam-macam bentuk gitu. Jadi saya belajar bahwa sebenarnya alasan itu adalah kita yang membuat. Alasan itu adalah diri manusia yang membuat. Alasan untuk tidak belajar, alasan untuk menunda-nunda, sebenarnya manusia sendiri yang membuat. Karena di sisi lain kita bisa membuat alasan yang lebih baik, alasan untuk maju, alasan untuk siap. Jadi bukan alasan untuk mundur atau berdiam diri di tempat, puas dengan keilmuan kita, puas dengan kompetensi kita, puas dengan amal ibadah kita. Itu karena bahaya sekali ya teman-teman semuanya. Nasihat dari guru saya adalah ketika kelak kalian, murid-muridku, sudah Allah takdirkan menjadi seorang guru, jangan pernah kalian semua merasa kenyang dengan ilmu kalian, karena kalian sudah berada di mimbar penceramah. Kalian sudah merasa puas, kenyang dengan ilmunya, sehingga tidak merasakan lapar seperti kalian menjadi pelajar. Ketika kalian menjadi pelajar, kalian lapar ilmu. Setiap hari belajar, setiap hari mengkaji. Tapi ketika kalian sudah di mimbar penceramah, pendakwah, jangan sampai kalian berbeda. Kalian hilang laparnya. Kalian menjadi orang yang kenyang dengan ilmu. Dan puas dengan ibadah kalian. Jadi nasihat itu disampaikan gurunda-gurunda saya adalah supaya kita tidak merasa senang dikecohkan dengan amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang membuat kita merasa bangga diri. Amalan-amalan yang membawa kita menjadi orang yang paling senang. Nah, guru saya menasihati pada suatu siang hari, saya masih ingat sekali bahwa syaitan itu terkadang membuat kita bangga terhadap satu amalan yang sudah kita lakukan. Sehingga kita tidak perlu melakukan amalan-amalan lainnya ataupun amalan selanjutnya. Misal, pada suatu hari kita tahajud, sholat tahajud. Kita dibuat merasa berbinar-binar, senang. Hari ini saya tahajud, alhamdulillah, senang, senang, senang. Akhirnya muncul ujub. Ujub itu merasa bangga diri terhadap amal ibadah kita. Ujub, akhirnya besoknya
nggak sholat tahajud lagi karena merasa kan sudah kemarin, besoknya nggak ikut kajian Quran karena kemarin saya sudah tahajud. Jadi pahalanya sudah banyak, langsung ngerapel 1 minggu gitu. Jadi em, ini nasihat untuk saya yang menyampaikan juga, dan juga kepada teman-teman yang sekarang sedang menjadi pelajar. Juga nanti ke depan kalau teman-teman diberi kesempatan Allah untuk menjadi seorang guru, baik guru untuk anak-anaknya, guru untuk lingkungannya, juga bisa menyampaikan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, jangan pernah kalian merasa kenyang dengan ilmu. Jangan pernah kalian merasa bangga dengan ibadah. Karena barangkali di situ setan sedang mengelabuhi kita. Merasa kita cukup dengan ilmu kita, seakan-akan kita bangga dengan kitab-kitab yang sudah kita tulis, catatan-catatan yang sudah kita tulis berbuku-buku, seakan-akan kita sudah bangga dengan setiap sujud yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Tapi sebenarnya bukan itu teman-teman yang dinilai Allah, yaitu yang dinilai adalah keistiqomahan kita sampai di akhir hayat kita, teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan apa yang sudah kita perbuat. Semestinya kita selalu berdoa pada Allah, semoga Allah jaga nikmat ibadah itu pada diri kita. Jadi ibadah itu bukan sebuah kebanggaan, tapi ibadah sebagai sebuah kebutuhan. Karena butuh akan nikmatnya ibadah. Itu teman-teman semuanya. Lanjut berikutnya, masih banyak sebenarnya para santriwati yang lainnya, tapi nanti kita skip dulu. Bagi yang mau sharing juga nggak apa-apa. Nanti kita sharing dulu. Ini adalah materi ya untuk pembukaan para santriwati yang baru. Nah, alhamdulillah Ahad 19 Mei. Kemarin tanggal 15 Mei 2024 Rukun melaksanakan miladnya ya. Kita syukuran berdoa sederhana, online maupun offline. Rukun usianya 4 tahun, rukun online ini. Jadi terus berdoa kepada Allah, semoga Allah pertama menjadikan kita tidak bangga dengan usia 4 tahun itu, tapi menjadikan kita semakin muhasabah. 4 tahun itu bukan usia yang dibanggakan, tapi terus dimuhasabah. Ya Allah, 4 tahun ini amal ibadah kami apakah Engkau terima, dan apakah yang kami kerjakan mendapatkan barokah dari Engkau. Jadi bukan tentang banyak sedikitnya usia, bukan tentang angka, tapi tentang kita semakin qanaah, semakin merasa diri ini semakin rendah dan hina di hadapan Allah, atau sebaliknya. Dan na'udzubillah ya teman-teman kalau sebaliknya. Sebaliknya itu bangga gitu. Bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian ahlan wa sahlan para santriwati rukun yang sudah mendaftar. Jadi ada lebih kurang 20 santriwati baru di sini, baik tahsin maupun tahfidz, dan juga santriwati lama yang mengulang di kelas ke depan karena pengen murojaah materi lagi. Alhamdulillah. Jadi ini perjalanan pengetahuan kita, pendidikan kita. Niatkan ibadah lillahi ta'ala. Semua tentang Allah. Kita mulai karena Allah, kita berproses karena Allah, kita mengakhiri pun nanti juga karena Allah. Kemudian siapkan media pembelajaran baik primer maupun sekunder, siapkan laptop, HP, internet, buku, pensil, ballpoint, Al-Quran. Jadi setiap hari Rabu dan hari Minggu malam, jam 8 malam untuk santriwati baru, sudah siap, ready. Jadi ketika ustazahnya sudah mengajar, nggak sedang ngapa-ngapain, jadi udah belajar gitu. Terus kemudian dahulukan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Jadi adabnya, teman-teman, adab dalam kita berproses belajar, nanti aktif aja di grup WA. Di grup WA-nya kalau ada mau tanya silahkan, kalau mau sharing juga silahkan. Insya Allah
ustazahnya welcome. Di sini ada Ustazah Rani dan juga Ustazah Fuada yang akan mendampingi tahsin dan tahfidnya teman-teman semua. Kemudian erat tali silaturahmi dan persaudaraan. Kalau nanti teman-teman sudah masuk grup, kan sudah masuk grup Bilqis dan juga Rufaidah, itu teman-temannya dijaga. Ya, jadi saya terharu dengan para santriwati ketika akan kelas perpanjangan, kelas di bulan kedua, ketiga, dan seterusnya, nelponin para teman-temannya, ayo ikut yuk barengan perpanjangan, aku nggak mau nih kalau tanpa kamu nih, ayo. Tuh, akhirnya teman-temannya ikut gitu ya. Yang awalnya mungkin ya Allah aku sanggupnya 1 bulan aja gitu. Tapi alhamdulillah itulah manfaatnya teman. Teman itu kan nanti menjadi bisa memberikan syafaat ya teman-teman juga di hari akhir. Jadi setidaknya kita di dunia saling ayo kepada temannya. Ayo ikut yuk, ayo ini yuk dalam hal-hal kebaikan. Makanya kemarin para santriwati baru sebelum masuk mendaftar rukun itu sampai tanya ya ke saya, Ustazah mau sih ngechatin kita gitu, ngechatin secara pribadi ke saya gitu, ngajak untuk belajar Al-Quran gitu. Sebenarnya pertanyaan itu sudah dari awal ya para santriwati tanyakan kenapa gitu ya. Tapi saya sampaikan bahwa capek pasti ya teman-teman ngechatin satu-satu teman-teman di sini ya, ayo ikut kelas Al-Quran. Tapi ketika capeknya itu saya keingetan janjinya Allah, ya capeknya seakan-akan hilang. Walaupun jempol pastinya menghitam karena capek gitu, ngechatin satu persatu, balesin satu persatu gitu. Ustazah nanti kelasnya gimana? Kelas tahsinnya gimana? Tahwidnya gimana? Itu balas satu-satu gitu ya. Pas capek itu selalu teringat ya Allah, ketika nanti santriwati bisa masuk untuk belajar Al-Quran, setidaknya setiap proses mereka belajar, ketika mereka sedang mengaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ada kebaikan yang engkau berikan kepada hamba. Jadi itu motivasi saya gitu teman-teman. Jadi mungkin sekarang kita sedang tidak apa-apa misalnya, tidak ada aktivitas. Tapi teman-teman kita yang kita ajak sedang ngaji, sedang hafalan Al-Quran. Masya Allah teman-teman, pahala kebaikannya itu bisa mengalir juga kepada orang yang mengajak. Itu yang motivasi saya teman-teman semuanya. Baik itu jangan sendirian. Ketika Allah nanti ke depan berikan iman yang sedang turun, Allah akan kirimkan orang-orang yang mengajak baik juga. Gitu. Jadi ketika iman kita sedang bismillah ya Allah, saya niatkan berbuat kebaikan. Itu ajak teman-temannya untuk ayo. Tapi ketika kita sedang imannya down, males gitu mau ibadah, mau ngaji gitu ya. Mungkin wasilah kita pernah ngajak teman kita dalam kebaikan. Ketika kita sedang down imannya, Allah kirimkan orang yang mengajak kita dalam kebaikan pula. Dan itu sering terjadi, teman-teman semuanya. Maka ketika sekarang sudah Allah gerakkan hidayah di hatinya Anda semua, teman-teman, bunda semuanya, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya, teman pensiunan, teman kuliah, teman sekolah, teman bekerja, ajak. Ustazah ditolak, Ustazah, gimana Ustazah? Nggak apa-apa. Hati manusia itu Allah yang pegang. Jadi mengenai diterima atau ditolak itu sudah kuasanya Allah. Tugas kita ngajak. Jadi dakwah itu adalah mengajak bukan memaksa. Itu teman-teman semuanya. Jadi selagi nanti kelasnya dimulai baru tanggal 22 hari Rabu, kelas tahsinnya, kelas tahfidnya Kamis. Kelas tahfidnya Selasa atau Kamis nanti ngelihat di ini kalender ya. Teman-teman masih ada waktu untuk ngajak teman-temannya. Jadi ajak terus teman-temannya. Screenshot acara hari ini, bagikan ke teman-temannya. Itu. Salah satunya Uti Elsha juga. Uti Elsha ini paling semangat juga ngajak teman-temannya. Ayo ikut yuk, ayo ikut. Terus juga sering curhat. Ustazah saya ditolak, Ustazah gini gitu. Nggak apa-apa, tugas kita mengajak, bukan memaksa. Tuh. Kemudian untuk tahsin, kelasnya Rabu dan Ahad jam 8 sampai setengah 10 di Zoom meeting.
10 kali pertemuan, pembukaan, 8 halakoh, dan juga 1 ujian. Tuh. Dan kita insya Allah akan berikan kelas bonus juga, teman-teman. Jadi kita selalu memberikan nilai lebih, gitu ya, nilai lebih. Ada kelas bonus, kelas murojaah, insya Allah. Kemudian kelas ujiannya ini, ujian tulis dan lisan. Jadi ujian tulis materi-materi yang dibagikan di halakoh. Tenang, sebelum ujian nanti ada murojaah materi. Jadi insya Allah kita pastikan ya, semoga para santriwati menangkap materi dengan baik. Dan ujian lisannya itu nanti baca Al-Quran. Gitu. Itu kemudian penilaian individu itu kehadiran, keaktifan, keikutsertaan, dan dapat sertifikat tentunya. Syaratnya mengikuti ujian ya. Kemudian tahfidz Selasa dan Kamis, waktunya bebas, kemudian di video call, 1 hari minimal 1 ayat, itu bagi teman-teman yang pemula sekali. Ustazah saya benar-benar pemula, belum pernah ngafal Quran gitu. Bismillah gitu. Bismillah, kita bimbing minimal 1 hari 1 ayat. Lebih baik seperti itu gitu ya, istiqomah. Istiqomah. Kemudian yang berikutnya pemula bisa dari juz 30, banyak di sini pemula. Kemudian juga menyetorkan hafalan, silakan konfirmasi di grup. Gitu. Karena setoran hafalannya Selasa dan Kamis, jadi Senin dan Rabu nanti ziyadah mandiri, persiapan setorannya untuk besok. Senin persiapan untuk Selasa, Rabu persiapan untuk Kamis. Kemudian Jumat nanti murojaah, hafalan yang sudah dihafal Selasa dan Kamisnya itu. Misalnya Selasa ayat 1, Kamis ayat 2. Berarti hari Jumatnya murojaah ayat 1 dan 2. Sama siapa Ustazah? Sama partnernya. Nanti dipilihin sama ustazahnya. Dipilihin. Jadi semuanya akan dapat partnernya. Nambah deh teman kita. Gitu. Kemudian total ada 10 pertemuan, pembukaan, 7 kali halakoh, 1 tahfidz jama'i. Jama'i nanti motivasi ya. Motivasi dari ustazahnya. Jadi pasti dalam prosesnya teman-teman menghafal Quran itu ada nangis-nangisnya, ada jenuhnya itu. Makanya butuh siraman kolbu untuk teman-teman semuanya. Kemudian ujian. Ini nanti akan disampaikan juga di grup, tahfidznya, mekanismenya, detailnya. Kemudian ujiannya nanti, ujiannya misalnya dalam 1 bulan ini santriwati sudah menghafal 4 ayat. Ya, 4 ayat. Kemudian itu misalnya ya, 8 ayat, misalnya 1 ayat 1 hari, berarti 8 ayat. Berarti nanti saat ujiannya akan ditesnya ya 8 ayat. Gitu. Kemudian bisa tasmi bagi yang pengen tasmi 1 juz. Ini jadwal akademiknya nanti dikirim ke grup teman-teman. Mulai dari pembukaan yang pink ini. Terus kelas pertama Rabu ya. Ini tanggal 22, terus tahfidznya Kamis. Nah ini nama santriwatinya. Silakan boleh di screenshot, nanti juga dikirim ke grup. Tapi biasanya para santriwati ini dibuat story. Bismillah gitu. Bismillah ya Allah gitu. Terus jadi nanti teman-temannya bisa diajak. Jadi ustazah yang akan mendampingi adalah Ustazah Rani. Nanti Ustazah Rani akan menyampaikan mungkin perkenalan. Santriwatinya ada dari Ukti Kasmiati sampai Ukti Suranti. Tuh, masih ada kuota bagi teman-teman yang mau mendaftarkan temannya, silakan. Ini tahfidz. Tahfidz ada Ustazah Fuada, nanti bisa memperkenalkan diri. Ada 15 santri. Nah, Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah selesai itu untuk mekanisme di rukun. Mungkin ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan gitu ya. Ditanyakan, di-sharingkan baik santriwati lama maupun baru. Silakan. Sambil menunggu teman-teman yang mau di-sharingkan, kita akan perkenalan ustazah. Ada Ustazah Rani di sini? Tadi udah hadir. Ustazah Syahrani.
mungkin masih off. Kemudian ada yang mau sharing, ada yang mau berbagi pengalaman, ada yang mau bertanya mungkin. Uti Mahrita hadir. Uti Mahrita santriwati berapa bulan ya? Hadir Ustazah. Berapa bulan ya, saya sampai lupa. Masya Allah. Dari bulan Oktober apa ya? Masya Allah, udah lama ya. Mungkin Oktober bisa sharing-sharing. 2023. Sharing-sharing kepada Assalamualaikum. teman-teman baru biar ada. Cuman ini jaringannya jelek Ustazah di sini. Oh, insya Allah masih terdengar kok, Uti. Masih ya? Iya, silakan. Iya, saya kan ikut itu pertama dapat dari teman kan. Habis itu di Oktober itu kan nggak salah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Berarti sudah 7 bulan Ustazah. Tapi belum selesai nih juz 30-nya. Tapi saya nggak mau keluar, soalnya kalau saya keluar nanti saya nggak ada komunitas lagi kan. Jadi saya ikut aja terus walaupun nambah sedikit-sedikit hafalannya. Seperti itu. Alhamdulillah sih cocok di sini, soalnya ustazahnya baik-baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ya sampai lupa berapa bulan ya, Teh. Ini Uti Marita dari Iya. bulan kapan ya? Udah lama gitu. Oktober, Masya Allah. Semoga istiqomah ya, Uti ya. Semangat selalu. Iya. Ya, Iya Ustazah. Makasih banyak Ustazah. ditunggu juz 30-nya. Iya, insya Allah. Ya Allah. Di Ustazah Fuada, Mazia atau Ustazah Pasha? Putus lagi nih. Di Ustazah. Iya, sama Ustazah Pasha. Oh, Ustazah Pasha, Masya Allah. Semangat, Bismillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Ustazah, makasih ya. Sama-sama. Kemudian ini kita kenalan sama santriwati baru. Ada Bu Yurnalis. Dari mana Bu Yurnalis? Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ini kamera saya tidak bisa juga, nggak tahu juga saya di mana ini video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dipertemukan dengan Taza Tirta muda tapi ilmu agamanya luar biasa saya. Kata-katanya menyejukkan Taza. Kata-katanya menyejukkan, itulah beda ya. Beda seorang muslimah yang ilmu agamanya cukup, cara ngomongnya bersahaja, luar biasa. Saya tuh kan kalau berkecimpung, saya tuh ASN tuh udah berapa tahun, udah mau pensiun nih Taza. Beda Taza. Kita hidup di lingkungan pemerintahan sama begini, komunitas kayak gini memang luar biasa Taza. Memang Islam itu menyejukkan ya. Menyejukkan, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa merasa lebih. Ya inilah yang saya lihat. Sehari saya lihat sambutan dari Taza Tirta ini kelas anak ya, tapi ya inilah cerminan seorang muslimah. Jadi kita yang tua ikut belajar. Nah ini Taza, aku tadi melihat dari si Bu Siti Aisyah ini sangat inspirasi buat saya. Umur 69, nggak ada kata terlambat ya Taza, kita belajar ya selagi hidayah itu dapat. Alhamdulillah hidayah itu udah sampai ke kita. Ini yang harus kita perjuangkan, benar. Kadang-kadang kita membuat alasan sendiri untuk kita capek lah, beginilah, itulah. Nah itulah apa yang diomongin sama Taza Tirta itu memang iya. Setan kita itu dari muka belakang selalu membuat kita malas, membuat kita istiqomah. Nah itu memang kita harus selalu berdoa terus minta. Karena kita manusia ini apa lemah ya Taza Tirta. Mudah-mudahan aku masuk ke sini hidayah, mungkin hidayah. Kita nggak tahu. Allah membawa kita di komunitas yang luar biasa ini, di rukun ini nggak melihat umur, ada yang muda, ada yang 30, 40, ada yang 69, mungkin ada yang lebih. Nah,
Tapi itulah yang harus kita syukuri, kita masih bisa. Karena sekarang saya Taza, memang sekarang haus ilmu. Nah itulah saya syukuri. Haus ilmu, mau belajar di mana aja, yang offline. Ya mudah-mudahan Tuhan kasih kesehatan. Bentar lagi mau pensiun, umur 60. Ternyata jabatan tuh nggak ada apa-apanya. Nah itulah. Nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan ilmu agama yang harus kita gali. Nah itu. Mudah-mudahan saya beristiqomah, bisa mengikuti jadwal, saya ikut tahsin dan tapis. Mudah-mudahan bisa dipermudah sama Allah. Tentu dengan berdoa ya, tetap kita berdoa terus. Karena kita nggak boleh sombong, karena kita ini makhluk yang sangat lemah. Nah itulah. Godaan kita, kesibukan ini itu selalu ada. Nah mudah-mudahan itulah kita harus kuat dengan itikad kita ini. Nah itu kita harus selalu berdoa yang kuat, menancapkan kemauan di dalam hati kita itu. Jadi ini komunitas yang luar biasa. Walaupun umurnya masih 4 tahun, tapi saya bilang inilah suatu anugerah untuk membuat orang nggak buta Al-Quran. Karena kata orang, kata Ustadz, kita ini mayoritas Islam, tapi banyak 53% masih buta Al-Quran. Nah itulah. Jadi tidak ada kata terlambat belajar. Selagi ada kesempatan, itulah. Kita harus memaksa diri ya, mungkin saja memaksa diri ya. Maksa diri untuk kebaikan. Mudah-mudahan mohon doanya Taza Tirsa dan juga taza-taza penampu kami. Mudah-mudahan kami dipermudah, bisa istiqomah, bisa sehat. Nah itu aja mungkin. Kadang-kadang seperti ini, hari ini saya mau pakai tadi backgroundnya yang dikasih sama Taza, tapi saya tadi lupa nanya sama staf. Lupa sama staf, mungkin besok supaya backgroundnya apa yang dimau Ustazah itu sama, karena itu kita harus sama. Nah ini karena belum bisa, ada anak juga belum bisa, ya udah besok mungkin. Jadi itu aja mungkin Taza, luar biasa lah, aku bilang Taza Tirta ini masih muda tapi ya perbendaharaan kalau muslimah itu ngomongnya tuh menyejukkan. Nah, masih muda tapi omongnya sangat menyejukkan, tidak ada kata-kata sombong, padahal ilmu agamanya udah luar biasa. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Taza. Lebih kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan saya dipermudah untuk belajar dari rukun ini, dan mudah-mudahan saya bisa membagikan ilmu ini juga kepada orang lain tentunya, orang lain. Itu. Karena saya dulu memang pernah ya Allah, beri kemampuan yang aku berikan untuk aku berdakwah gitu Taza. Nah, jadi kebetulan saya juga di sini ditunjuk ketua majelis taklim, karena saya nggak mau, saya nggak ini, tapi masa dipaksa. Ya itulah mungkin kesempatan untuk kita berbagi, berdakwah dengan apa yang kita punya ini Taza. Sekarang juga kalau di kantor tuh Taza, kebetulan saya asisten, saya kasih sambut misalnya setiap pengarahan ya ini saya masukkan ilmu agama ini untuk belajar orang setiap kesempatan. Kita nggak lihat hasilnya, mungkin yang kita sampaikan aja. Kita sampaikan, kalau ada hidayah orang, mungkin nanti dia ikuti. Kalau enggak, kewajiban kita menyampaikan apa yang kita punya ya Taza, walaupun ilmu itu sedikit. Nah, saya rajin membaca sekarang Taza, rajin membaca, mengkoleksi buku-buku agama. Nah itu. Kalau ada YouTube di ini saya lahap juga YouTube ceramah agama di YouTube. Sambil cuci piring, sambil nyapu itu kepalanya nggak bisa diisi terus, nggak ada lagu-lagu. Jadi mungkin itulah. Ya, walaupun akhir umur segini hidayahnya baru datang, ya udah kita syukuri. Nah, sampai ajar tentu. Makasih Taza. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu jurnalis, alhamdulillah sejuk sangat sejuk juga. Terima kasih memperkenalkan diri kepada teman-teman. Ikut 2 kelas tahsin dan tahfidz, semangat selalu. Jadi nanti
memperbaiki bacaan Al-Qur'annya di tahsin, kemudian hafalannya di tahfidz. Bismillah istiqomah, seterusnya banyak teman-teman yang juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggunya semua full di rukun gitu. Jadi jadikan rukun sebagai wasilah untuk menjaga diri kita dari malas, menjaga diri kita dari menunda-nunda gitu ya. Gitu. Semangat Bu Jurnalis, istiqomah selalu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Bu Yatmini. Bu Yatmini santriwati lama ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang salam siapa ya ini? Iya, saya Ibu Lulu Sarini. Oh, Bu Lulu. Oh iya, Bu Lulu dulu mungkin ya Bu Yatmini ya. Bu Lulu Iya, hadir. saya, Oh ya. saya sebelumnya kan sudah pernah ikut juga ini. Apa namanya, cuman tahun kemarin kayaknya, Mbak. Nah, itu kan memang harus dimulai dari juz 30 ya, Mbak? Oh iya. Itu Bu Lulu ikut tahfidz ya? Iya. Ya, kalau tahfidz bebas, tapi kalau untuk pemula direkomendasikannya dari juz 30. Tapi banyak juga santriwati yang mau hafalannya surah. Saja saya mau surah Ar-Rahman, Al-Kahfi, Al-Mulk, gitu, Yasin. Jadi bebas. Kalau Bu Lulu mau sudah pernah menghafal atau pemula? Iya, alhamdulillah saya sudah pernah menghafal, Mbak. Jadi sudah sekitar 10 ada. Cuman makanya itu karena tidak pernah diulang-ulang. Jadi ada yang namanya hafalan nggak pernah diulang ya, kayak gitulah. Kadang diingat, kadang enggak gitu. Ya, ya Allah, Insya Allah. Ya, nanti jadi bebas kok Bu. Jadi kalau udah yang pernah gitu yang murojaah. Iya, karena kemarin kan saya masuk kelas yang juz 30. Kalau menghafal juz 30 kemarin kan dengan artinya itu kan. Iya. Nah, Untuk itu kan. pemula-pemula. Oh, untuk pemula itu ya. One day, Saya kira one saya ayat. masuk di kelas begini lagi. Enggak, jadi bebas nanti Ibu mau setorannya juz berapa kepada ustazahnya. Oh iya ya, makasih. Cuman itu saja Mbak, mau konfirmasi itu. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Kemudian Bu Yatmini ya. Bu Yatmini hadir. Diklik yang tombol ada mikrofon. Itu diklik. Nah, betul. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya memang santri lama Ustazah, jadi mulai bulan Januari sampai sekarang ini. Dan mungkin usia saya yang paling tua ini, jadi sudah 73 tahun. Jadi umpama mengikuti ya agak lambat mungkin Ustazah. Masya Allah. Ya, gimana Bu kesannya belajar di rukun dari Januari, Bu? Alhamdulillah banyak perkembangan Ustazah. Jadi tadinya yang cara membacanya itu kurang betul, itu dibetulkan sehingga rasanya ya senang begitu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya hanya ibu rumah tangga, jadi ya umpama mau cerita yang banyak kelihatannya kok kurang bisa. Nggak apa-apa kalau ada yang mau diceritakan, Bu. Tidak ada, Ustazah. Masya Allah, 73 tahun, Bu. Tadi Masya Allah ya, tadi Bu jurnalis terinspirasi juga dari Bu Siti Aisyah, 69. Ini ada Bu Yatmini, 73 tahun gitu. Ya, Masya Allah. Semangat selalu, istiqomah selalu Bu Yatmini ya. Iya, Ustazah, amin. Amin. Ya.
Semangat. Kemudian lanjut ke Uti. Tadi ada Uti Rizky santriwati lama yang kelas lagi ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Uti Rizky sehat? Alhamdulillah sehat Ya. Ustazah. Adik-adik sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Izin memperkenalkan diri dulu ya Ustazah ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum Uhti semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Jamiah. Saya dari Bekasi. Saya ini seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang pakaian. Jadi saya tinggalnya itu di ruko bareng saya udah 3 punya anak bayi. bayi. Saya pertama kali ngikut rukun itu tahun 2021. Itu saat saya masih punya bayi juga. Lagi ada bayi, pengen ngikut tahfiz. Itu motivasi saya dulu itu mengikuti rukun ini ingin memperbaiki diri. Nah, saya pernah baca buku, kalau ingin memperbaiki diri, perbaiki dulu sholatmu, maka yang lain kehidupan duniamu nanti akan mengikut gitu. Jadi saya ingin memperbaiki diri lewat rukun, belajar gitu. Ikut tahfiz, kemudian motivasi saya yang kedua mengikuti ini ingin menambah komunitas. Karena kan kalau seorang ibu rumah tangga sama pedagang gitu ya, komunitasnya sekitar pedagang aja gitu. Jadi kalau untuk motivasi belajar tentang keagamaannya kurang. Karena kalau di pedagang ya motivasinya gimana cara dagang supaya lancar aja gitu kan. Jadi pengen nambah gitu kawan-kawan muslimah yang bisa saling motivasi gitu. Jadi saya ikutilah rukun. Dari tahfiz saya ikutin, terus di bulan berikutnya itu saya mikir gini, tapi kayaknya kurang enak nih belajar tahfiz, sementara tahsinnya saya masih kurang. Selanjutnya saya coba ngikutin tahsin, belajar. Ternyata banyak banget tuh kesalahan-kesalahan saya. Dari yang paling awal banget tuh kayak pengucapan ta'awuz gitu, itu masih salah gitu. Jadi memperbaiki dari awal lagi gitu. Cuman karena kemarin itu posisi dagang lagi rame sama bayi saya juga masih kecil, masih umur bulan gitu. Nah itu cobaannya. Dia ada gini, kamu udah ngikut, udah terbiasa dengan komunitas, pasti udah bisa sendirilah tanpa komunitas gitu. Akhirnya saya berhenti. Tapi pas kemarin lihat postingan Ustazah Tirta lagi sama Ustazah yang lain yang masih saya save nomornya, saya pengen ngikut lagi. Tapi saya bilang ke Ustazah Tirta, aduh Ustazah bingung lagi, saya punya bayi lagi nih. Enggak ya gitu, takut lagi, tapi itu godaannya lagi tadi ya. Bingung lagi, bisa nggak ya keikutin? Saya berpikir dulu ya Ustazah, gitu ke Ustazah Tirta. Berpikir, kayaknya kalau tanpa komunitas nggak ada yang memotivasi gitu untuk melakukan sholat sunat kayak duha, tahajud gitu. Kurang, kurang ada gerakan dari diri gitu, kurang ada niat. Tapi kalau ada teman, oh saya udah duha, saya udah tahajud gitu. Aduh, masa saya nggak bisa. Dia punya bayi, saya punya. Dia bisa, kenapa saya enggak gitu. Dia lebih banyak aktivitas, saya yang biasa, kenapa saya enggak gitu. Jadi termotivasi sendiri gitu. Makanya saya pikir, ya udah, kayaknya dengan ini nanti saya bisa lebih semangat lagi buat ibadahnya gitu. Jadi akhirnya saya putusin, saya ikut Ustazah Tahsin. Ikut tahsin tapi ngikutnya yang bisa belajar apa kemarin ya talaki kalau nggak salah. Jadi saya ikutin lagi. Alhamdulillah sekarang santriwati rukun cukup banyak ya Ustazah. Udah makin rame. Jadi saya merasa ketinggalan ini. Merasa kalah dari ibu-ibu yang lain yang kayaknya udah jauh usianya di atas saya. Saya usianya baru 32 tahun. Masih tengah baya, paruh baya lah ya. Ibu-ibu yang lain, tadi saya dengar ada yang dari akhir Oktober, yang udah beberapa bulan gitu, semangatnya luar biasa. Kalah nih dari saya gitu. Jadi ini termotivasi lagi buat lebih semangat lagi belajar. Jangan sampai kalah dari ibu-ibu yang udah jauh umurnya di atas saya gitu. Sementara saya masih muda, masa kalah banget.
masa alasannya capek-capek gitu, padahal lebih capek kayaknya ibu-ibu yang lain ya. Tuh. Mungkin hanya ini yang bisa saya share ya. Terima kasih Ustazah atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti Rizky. Masya Allah ya. Ini saya menangkap tadi banyak hal ya. Salah satunya itu adalah fastabiqul khairat. Jadi memang berlomba-lomba dalam kebaikan itu nyata adanya ya. Terkadang di dunia yang sekarang serba zaman sekarang itu berlomba-lomba bukan perkara kebaikan teman-teman semuanya. Berlomba-lomba itu perkara hal-hal yang bersifat keduniaan gitu. Jadi eh, seberapa besar ini penghasilannya, seberapa besar rumah, mobil dan lain sebagainya gitu. Padahal kita itu dianjurkan bukan berlomba-lomba kalau perkara hal-hal dunia itu teman-teman, tapi berlomba-lomba tentang kebaikan. Nah, kita tetap dianjurkan untuk bekerja ya, untuk terus bergerak gitu, untuk memaksimalkan potensi kita, untuk memaksimalkan apa yang Allah titipkan pada diri kita ya, tangan, kaki, semuanya dimaksimalkan. Jadi upaya bekerja kita itu ya dalam rangka ibadah, ibadah kepada Allah untuk memfasilitasi kebaikan-kebaikan lainnya. Gitu. Tapi bukan menuju dunia itu adalah tujuan kita, bukan dunia adalah tujuan kita, tapi dunia itu adalah sebagai fasilitas kita untuk menuju kebaikan-kebaikan yang bisa kita tebarkan lainnya gitu, teman-teman semuanya. Jadi ketika kita sudah tahu konsep tersebut, kita punya cara pandang yang berbeda melihat dunia, teman-teman semuanya. Sebelum kita tahu cara pandang itu, apa yang kita kejar sebenarnya Allah tidak membutuhkan itu, teman-teman semuanya. Tapi kalau kita sudah tahu konsepnya ini ya, apa yang kita kejar, itulah yang Allah mau kepada kita. Jadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak diciptakan kita, saya, Anda, Ibunda semuanya di sini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, agar termotivasi kita beribadah, kita perlu lomba-lomba. Ngelihat teman sampingnya, ya Allah, kok sudah 1 hari 1 juz tilawahnya gitu. Saya harus lebih nih semangat lagi. Terus ngelihat ngelihat yang teman lainnya, ya Allah, dia lebih engkau berikan amanah-amanah luar biasa banyaknya, tapi dia nggak pernah ngeluh. Dia tetap semangat, dia tetap belajar. Saya yang diberikan amanah belum sebanyak teman yang lainnya, tapi saya kok banyak ngeluh ya, ya Allah gitu. Mohon gerakan hati hamba untuk bisa istiqomah gitu. Jadi itu teman-teman, untuk memotivasi kita di dunia yang serba modern sekarang, terkadang tujuan manusia diabstrakkan. Jadi bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau kita lomba dalam kebaikan dan lomba-lomba menasihati orang-orang dalam perkara kesabaran dan kebaikan. Gitu. Jadi kalau ada temannya yang lagi sedih, lagi capek, lelah, jenuh dalam belajar, kita motivasi, kita beri kesabaran, motivasi sabar, dan berikan penyampaian janji-janji Allah. Karena janji-janji Allah itu memotivasi kita, teman-teman. Janji-janji Allah itu banyak ya di Al-Quran ya. Barang siapa gitu, barang siapa yang melakukan ini akan ini. Itu dibaca. Mungkin itu teman-teman, jam 21, tapi masih banyak yang ini on cam, saya pengen lebih kenalan. Ada Bu Siti Rohani, santriwati baru ya? Baru atau lama ya Bu ya? Baru saja. Oh, Masya Allah. Karena ada banyak Bu Siti gitu ya. Santriwati lama atau baru? Santriwati baru. Dari mana Bu Siti? Dari Solo Jebres, Ustazah. Oh, Solo, sering ke sana di stasiunnya. Jebres dekat UNS. Oh, oke. Bu Siti, motivasi bergabung di Rukun? Untuk memperbaiki belajar Al-Quran supaya kita tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga memotivasi untuk berbekal diri untuk
ke akhirat Ustazah. Oh, Masya Allah. Tahu info rukun dari mana, Bu? Ini alhamdulillah tahu-tahu kok di nomor HP saya itu ada ada nomornya itu, terus saya yang dulu itu saya itu kan sudah ikut tahfidz di komunitas lain. Saya daftar kok nggak masuk-masuk, terus kemudian ini kok ada masuk dari rukun, saya terus mengikuti ini, alhamdulillah saya daftar ini Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Siti. Di Ya. kelas tahsin ya? Ya, insya Allah saya mesti kalau bisa ya tahsin sama anak saya. Kalau tahsin kok mau ibu masa tahsin lagi lah. Saya suruh tahfidz Ustazah. Oh, kelas tahfidz ya. Ya, Semangat, ya. semoga istiqomah ya, Bu ya. Ya, jazakallah khairan Ustazah. Amin, wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya ada yang on cam lagi. Uti Basmila. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Uti Basmila dari Aceh Besar. Iya. Insya Allah. Apa ya? Saya panggil Ila, biasanya Ila. Umur 52 tahun. Ini motivasi sebenarnya sama ya ceritanya dengan Bu Siti tadi. Saya kan mendaftar di Tahfidz El Masudi. Kok jadinya masuk ke rukun yang dulu gitu. Jadi saya pernah ngikutin sekali, cuman karena waktu yang memang padat di kantor, jadi tinggal jadinya. Cuman sekali bisa ngikutin Zoom-nya waktu itu. Terus udahlah, sakit juga iya, sampai akhirnya Ustazah Tita nyapa lagi, mau ikut lagi, oh ya bismillah, boleh. Karena memang saya kurang fokus karena mungkin banyak amanah ya, banyak amanah. Tapi saya ingin memaksakan diri. Kalau nggak dipaksa kayaknya nggak selesai hidupnya di dunia. Gitu. Jadi ya Allah, mudah-mudahan saya bisa sama-sama di sini, bisa ya Allah saling mengingatkan, termotivasi juga, karena juga waktu kita juga udah nggak lama lagi ya. Kita nggak tahu kapan kita diambil. Saya pingin sebenarnya hafal di awal tahun ini, tahun 2024, memang bertekad ya Allah bisa saya hafal Quran walaupun cuma beberapa gitu. Jadi ulang lagi pengen hafal Quran, pengen serius, tapi itulah kayaknya memang harus dipaksa betul. Itu aja Ustaz. Masya Allah, semangat. Iya, terkadang istiqomah itu perlu dipaksa ya. Dipaksa seperti sesederhana kita sama Allah di pagi hari jam 2 atau jam 3 pagi. Sebenarnya dibangunkan sama Allah. Tapi badan kerasa berat gitu di kasur. Itu ini ya pesan dari guru saya, jangan pernah jauh dari namanya doa. Doa kepada Allah, ya Allah bantu saya, ya Allah angkat badan saya, ya Allah gitu. Angkat badan saya gitu. Terus kemudian guru yang lain menyampaikan ketika Allah membangunkan ketika jam 2, jam 3 pagi itu Allah sedang undang kita nih tahajud gitu. Allah sudah undang, dan undangan itu nggak diberikan ke semua orang loh. Jadi kita harus hadir gitu. Ya, kita sering menghargai undangan orang lain ya. Undangan pernikahan atau hajatan lainnya kita hargai, kita datang. Dan ibadah itu kan undangan langsung dari Allah. Jadi kita belajar juga bukan hanya menghargai manusia, tapi belajar untuk menghargai Allah gitu. Jadi hamba yang menghargai Allah itu Allah sudah kasih undangan. Undangannya nggak dikasihin ke semua orang. Nggak semua orang diberikan mata terbuka ketika pagi hari gitu. Ya, jadi harus berpikir, ya Allah, aku penuhi undangan Kau, ya Allah, aku penuhi undangan Kau untuk tahajud, ya Allah. Iya, Bismillah. Kadang juga ini nasihat-nasihat dari guru-guru saya ketika badan berat gitu, merasa enak tidur gitu ya. Itu ngobrol sama tangan gitu. Tangan, ayo, tangan yuk, punggung, tangan yuk gitu.
ayo bangun, bangun. Jadi saya tepuk-tepuk gitu, bangun ya, bangun ya, bangun ya. Ya, walaupun berat ya diajak bangun. Nah, itu sesederhana sholat tahajud ya, teman-teman semuanya. Panggilan Allah, undangan Allah untuk mengaji Al-Quran juga terkadang melalui banyak hal. Jadi ya eh, undangannya dari teman-teman buka sosial media, undangannya teman-teman dapat pesan di grup, teman-teman dapat undangan dari saya gitu ya. Jadi Allah kasihkan undangan misalnya ini kita undangan untuk ngajinya para muslimah gitu. Coba kirimkan undangan-undangan itu gitu ya. Nah, ternyata dari undangan-undangan itu ada yang menerima, ada yang nggak menerima, ada yang menerima tapi nggak hadir, ada yang menerima tapi eh, nunda-nunda, nanti ya bulan depan. Gitu. Jadi saya kadang ya membayangkannya kayak gitu ya Allah titipkan undangan kepada saya, terus saya kasihkan aja undangan itu kepada teman-teman muslimah. Jadi kalau teman-teman di sini dapat chat dari saya, "Pi, ikut kelas nggak?" Kayak gitu. Itu sebenarnya dalam rangka ya saya melaksanakan amanah amanah gitu. Bismillah gitu. Ya walaupun banyak yang ini ya, kan ada yang undangannya, "Oh, udah enggak ah, nggak usah, nggak mau," gitu. Banyak bahkan banyak yang mencurigai saya gitu. Ini siapa ya? Itu, ini pengirim undangannya siapa kayak gitu. Jadi ya itu lika-liku dalam kehidupan. Tapi yang tahu niat itu Allah dan diri kita. Jadi maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Kalau di sini teman-teman sudah dapat undangan dari Allah, sudah dapat dan sudah di ACC undangannya dan sudah menghadiri undangan. Jadi istiqomah ya selama sebulan ke depan insya Allah gitu teman-teman. Nanti sebulan ke depan teman-teman nanti akan ada di list lagi siapa yang mau kelas di bulan kedua. Itu jadilah orang-orang yang paling semangat angkat tangan. Saya siap Ustazah bulan 2, saya siap bulan 3, bulan 4, sampai seterusnya gitu. Bahkan banyak para santriwati, Ustazah saya berdoa ya Allah, saya setiap hari selalu berdoa semoga saya bisa dirukun sampai akhir hayat saya gitu. Saya pengen gitu Ustazah. Jadi saya nggak ada target hafal berapa juz Ustazah di rukun tuh. Saya targetnya sampai akhir hayat saya belajar Al-Quran terus gitu. Salah satu wasilahnya di rukun. Jadi ya Allah, jadi kadang banyak santriwati yang termotivasi hafalan berapa juz gitu ya. Saya pengen 10 juz, saya pengen satu bulan 1 juz saja target di rukun gitu. Tapi banyak ibu-ibu uti-uti itu nggak pasang target itu. Tapi saya targetnya adalah sisa hidup saya yang saya tidak tahu sampai berapa lama saya wakafkan seluruhnya untuk Al-Quran, untuk Allah. Gitu. Jadi saya harap itu memotivasi teman-teman semuanya juga ya. Di sisa hidup kita bukan target secara kuantitas, tapi target memang sisa hidup kita gitu, teman-teman semuanya. Itu motivasi kita untuk istiqomah. Ya, itu mungkin terima kasih ya Bu Basmila. Sama-sama Ustazah. Semangat selalu. Mungkin itu teman-teman sudah jam 21.16. Kita tidak ada lagi yang on cam ya. Mungkin ada yang mau sharing, tanya, berbagi pengalaman, sangat-sangat boleh. Di rukun itu semuanya ya pembicara, semuanya juga pendengar. Jadi di rukun itu teman-teman diajarkan untuk menjadi pendakwah tanpa harus kita punya gelar ustazah, punya gelar apapun gitu. Tapi semua dari kita adalah pendakwah. Di rukun punya visi adalah mendakwahkan Al-Quran di seluruh penjuru dunia. Dan pendakwahnya bukan para ustadz ustazah saja, tapi juga para santriwati kita anjurkan untuk berdakwah. Apa yang bisa kita lakukan? Ustazah saya nggak bisa, ini di mimbar Ustazah saya ngomongnya masih gitu. Nggak apa-apa teman-teman, berdakwah itu melalui apapun itu. Teman-teman share di story apa yang teman-teman dapatkan malam ini itu dakwah. Teman-teman ngajak teman-temannya itu dakwah. Gitu. Dan sebagai penutup mungkin selalu saya ulang-ulang ya, kita hijrah. Ini nasihat dari Ustadz Hanan Ataki ya, yang saya ingat dan membekas sekali ya. Kita hijrah boleh dengan motivasi apapun ya. Manusia hijrah itu dengan motivasi apapun. Ada yang termotivasi karena kesedihan hidup, ada motivasi karena dari mimpi,
ada motivasi dari kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-harinya, ada yang pernah dizolimi, ada yang pernah merasa menzolimi orang, akhirnya termotivasi untuk hijrah. Jadi 30-an santriwati di sini dan saya pribadi hijrah karena motivasi tertentu pastinya. Apapun alasan motivasi kita untuk hijrah. Tapi pastikan lillahi ta'ala adalah motivasi kita untuk istiqomah. Itu. Motivasi kita hijrah apapun yang setiap orang berbeda-beda. Tapi pastikan lillahi ta'ala adalah motivasi kita untuk istiqomah. Itu teman-teman semuanya. Di sini ada yang termotivasi karena usia, termotivasi karena pendidikan, termotivasi karena malu, termotivasi apapun, akhirnya hijrah. Tapi pastikan istiqomah kita lillahi ta'ala. Karena apapun yang diniatkan karena Allah, maka akan berkelanjutan. Tapi motivasi yang tanpa karena Allah, maka hanya cuman sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, selesai. Betul teman-teman semuanya. Tuh. Dan salah satu tipsnya untuk istiqomah ya, ini dari guru saya yang saya mencoba istiqomah amalkan ya. Karena saya yakin iman itu naik turun ya, kadang naiknya sedikit tapi turunnya drastis gitu. Itu seram sekali teman-teman semuanya, kadang lihat diri ketika apa-apa kayak nggak bergairah gitu, males gitu. Tapi ini salah satu tips yang saya berusaha untuk istiqomah. Jangan pernah berhenti untuk ngajak teman dalam kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk ngajak teman dalam kebaikan. Itu. Jadi walaupun iman kita lagi di bawah pun ngajak pun bisa kok. Lagi di tengah ngajak bisa. Lagi di atas ya malah ngajak lebih banyak juga bisa. Jadi saya ngechatin para santriwati itu misalnya satu hari ini mampunya ngechat lagi down nih, lagi down. Setidaknya saya ngechat 1 orang aja. Putih, semangat ya. Ayo daftar rukun lagi yuk. Udah, setelah itu saya udah capek. Oh, ya Allah, saya setidaknya secapek-capeknya berusaha sehari bisa ngajak 1 orang gitu untuk belajar Al-Quran gitu. Tapi kalau lagi iman, misalnya kita ngerasa saya sehat, saya semangat gitu. Walaupun nggak semangat yang tinggi, setidaknya saya ngechat 10 orang ngajak untuk berbuat baik. Kalau lagi tinggi-tinggi gitu ya, bisa sampai 100 gitu satu hari teman-teman. Saya chat gitu. Jadi secapek-capeknya setidaknya sehari ngajak 1 orang. Tuh, gitu. Itu istiqomahnya memang ini ya, susah ya, apalagi 4 tahun ini ya teman-teman. Saya berusaha terus ya Allah, ya Allah kuatkan tangan hamba ya Allah gitu. 1 hari 1 orang ngajak gitu. Walaupun ditolakin terus, tapi ini ikhtiar saya untuk istiqomah. Tuh. Jadi teman-teman saya kasih tips itu, ini 33 santriwati di sini. Setelah malam hari ini, dibayangkan siapa teman-teman yang mau diajak dalam kebaikan. Gitu. Ya Allah, saya ajak teman saya untuk belajar Al-Quran, jadi saya sendiri aja yang belajar. Besoknya ngajak lagi itu. Sebenarnya bukan dalam rangka apapun teman-teman, melatih diri kita istiqomah gitu. Seperti yang saya sampaikan ya, ketika iman kita sedang di bawah, di tengah maupun di atas, kemudian kita mengistiqomahkan ngajak orang dalam kebaikan, ayo. Ketika iman kita lagi down, bahkan di titik terendah, kesedihan hidup yang paling rendah gitu ya, Allah hadirkan orang-orang yang ngajak kita juga. Mungkin kita nggak kenal, gitu. Siapa dia kok ngajak aku untuk bangkit ya? Terkadang Allah hadirkan orang-orang asing, ngajak kita, ayo semangat lagi yuk. Masih ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Dunia nggak bisa membuat kita putus asa. Dunia bisa membuat kita bangkit lagi. Ayo bangkit lagi gitu. Terkadang orang asing gitu ya. Tapi percayalah ketika kita istiqomah ngajak orang, jadi ketika iman kita lagi down, Allah akan hadirkan orang atau perantara apapun untuk ngajak kita. Gitu. Walaupun orang asing. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat pembukaan malam ini. Semangat kelas perdana hari Rabu.
masih ada waktu Senin, Selasa, Rabu untuk ngajak teman-temannya. Masih ada kuota 3 orang saja, 3 orang. Jadi silakan bisa bergabung. Ustazah saya ngajak anak saya boleh, saya ngajak cucu saya boleh, saya ngajak suami saya boleh. Tapi untuk yang laki-laki adanya kelas privat ya. Tuh, di sini kemarin banyak santriwati yang mendaftarkan suaminya ya. Ya Allah, ya semoga Allah beri berkah pada keluarga bunda-bunda semuanya. Jadi yang ke surga bareng-bareng gitu ya, keluarga, gak hanya keluarga inti, keluarga besar, juga keluarga rukun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, sebelumnya kita foto bersama dulu. Silakan dinyalakan kameranya. Bagi yang belum pakai jilbab, silakan pakai jilbab. Ini kesempatan kita ya bertemu dengan lintas angkatan. Baik, saya foto 1, 2. Ya, Masya Allah, cantik-cantik bunda-bunda Okti semuanya. Malu ya, kok sampai tutup. Iya, cantik-cantik Okti semuanya. Udah, ya Allah, saya seneng ngeliatin santri-santri yang semangat-semangat ini. 1, 2. Udah, 1 kali foto aja ya. Tuh. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai kita malam hari ini pembukaannya. Itu motivasi untuk kita ya ke depannya 1 bulan ditunggu progresnya nanti dengan Ustazah Rani dan Ustazah Fuada. Bagi yang privat di sini juga banyak santriwati privat ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis teman-teman. Tapi sebelumnya mari kita menundukkan kepala bagi yang sedang istirahat, tiduran, sambil tutup mata boleh. Kita tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Ucapkan istighfar berkali-kali. Astagfirullahaladzim. 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 Sembari kita mengingat kesalahan-kesalahan kita, dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada suami, dosa kita kepada anak-anak, dosa kita kepada guru-guru kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita lanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sembari kita membayangkan Rasulullah dengan cerita-ceritanya, dengan kisah-kisah yang pernah kita baca, pernah kita dengar, kita bayangkan Rasulullah, cinta kasih Rasulullah kepada kita, umatnya, yang semoga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Dan Rasulullah menganggap kita sebagai umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa suami kami, anak-anak kami, dan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau masih izinkan kami bersama mereka semua, ya Allah, izinkanlah kami terus berbakti dan mencintai mereka, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau sudah panggil salah satu dari mereka, ya Allah, berilah tempat terbaik untuk mereka, ya Allah.
Ya Allah, kami titipkan hidup kami, hidup anak kami, hidup keluarga kami kepada Engkau ya Allah. Temani kami selalu ya Allah. Kami tak mampu sendirian ya Allah di dunia ini ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah komunitas muslimah ini, Rumah Quran Nur Hidayah, menjadi benteng kami ya Allah. Untuk menjadi muslimah yang solihah dan istiqomah ya Allah. Kami tak mampu sendirian ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu di dunia ini sendirian ya Allah. Ya Allah, kami butuh Engkau ya Allah. Kami butuh teman-teman ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami meskipun berat ya Allah. Meskipun dada kami sesak, meskipun kesedihan ada dalam kehidupan kami, meskipun tangan kami lelah, kaki kami lelah, bahkan otak kami lelah ya Allah, izinkanlah hati kami terus hidup ya Allah. Jangan sampai hati kami lelah ya Allah. Ya Allah, jangan sampai hati kami mati ya Allah. Anugerahkanlah hidayah pada hati kami ya Allah, sehingga hati kami terus bercahaya. Jangan padamkan cahaya hidayah ini ya Allah. Ya Allah, jaga cahaya ini ya Allah agar selalu bersinar terang di hati kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami masuk ke Rumah Quran Nur Hidayah, istiqomahkanlah kami sampai seterusnya ya Allah, sampai sisa hidup kami ya Allah. Ya Allah, istiqomah lillahi ta'ala, hanya Engkau ya Allah, hanya untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami muslimah yang mencintai ilmu, mencintai cahayamu ya Allah. Ya Allah, jika kami mulai berbuat dosa dan maksiat, ingatkanlah kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, berkahilah guru-guru kami. Ya Allah, berkahilah seluruh pengurus-pengurus kami ya Allah. Semoga Engkau berikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Ya Allah, istiqomahkanlah kami menjadi saudari-saudari yang tidak hanya online, tapi juga bisa offline. Bahkan offline nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami membayangkan reuni akbar nanti di surgamu ya Allah. Ketika nanti kami bertemu dengan bunda-bunda di sini, bunda-bunda yang menyampaikan bahwa di usia senja mereka terus bersemangat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami iri kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah hati kami iri kepada orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Jangan condongkan hati kami kepada tipu daya dunia ya Allah. Jangan condongkan hati kami kepada hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, condongkanlah hati kami kepada hal-hal yang Engkau mau ya Allah. Ya Allah, kami nurut. Ya Allah, ya Allah, kami nurut mau Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau bawa kami kemana ya Allah, kami, ya Allah. Engkau bawa kami kemana ya Allah, kami nurut ya Allah. Tapi mohon izinkan kami terus berada di jalan hidayah ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Doa dari hati kami tulus bersama-sama memanjatkan kepada Engkau ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Panggil kami dalam keadaan yang Engkau ridhoi dan kami ridho ya Allah. Semoga kami menjadi hamba yang selalu menerima takdir dan mencintai takdir-Mu ya Allah. Raditu billahi robba. Ya Allah, izinkanlah kami ridho ya Allah kepada apa yang Engkau takdirkan. Wabil Islami dina. Ya Allah, jadikanlah kami ridho bahwa Islam adalah agama kami ya Allah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami ridho bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul ya Allah. Rasul yang menjadi panutan kami, teladan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran adalah petunjuk hidup kami ya Allah. Yang selalu berada di hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Ya, amin wa iyyakum. Selamat istirahat bunda-bunda semuanya. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya, amin. Barakallahu